Liverpool kini sedang siaga satu. Para pemain mereka satu persatu mulai bertumbangan. Baru awal musim mereka sudah ditimpa masalah klasik, yakni cedera. Dikala kedalaman skuadnya yang tak seimbang secara kualitas, The Reds kembali harus berkaca apa yang menimpanya di musim 2020-2021. Salah satu yang harus segera dilakukan mengatasi kedaruratan ini adalah menambah amunisi baru. Mumpung bursa transfer belum ditutup, The Reds jangan terlalu kepedean dengan skuad yang ada di tengah keadaan darurat seperti ini. Klopp pernah berkata setelah mereka kedatangan Nunes, Ramsey dan Carvalho bahwa mereka sudah cukup dengan skuadnya musim ini. Akan tetapi keadaannya sekarang berbeda. Nyatanya badai cedera mulai melanda kembali. Hal itu ternyata berimbas juga kepada performa. Partai pertama melawan Fulham menjadi partai pembuka yang buruk bagi Liverpool. Dikala menjamu tim promosi sebelumnya, mereka selalu mulus. Thiago menjadi korban pertama pemain yang cedera. Berkat cederanya itu, ia mungkin akan absen 6-7 pekan. Menghadapi Crystal Palace akhirnya terbukti dari segi permainan lini tengah mereka kurang berjalan maksimal tanpa Thiago. Meski Elliott yang dipasang juga sebenarnya tampil tak terlalu jelek, tapi apakah akan selalu membebankan Elliott yang masih berusia semuda itu untuk selalu konsisten? Kehilangan beberapa lini tengah juga tak mampu ditutupi dengan peran para penyerang maupun bek mereka. Apalagi bek seperti Matip, Gomez dan Konate juga masih sempat tumbang karena cedera. Duet yang dipasang seperti Van Dijk dan Nathaniel Phillips juga terbukti kurang tampil maksimal. Hal itu juga tak bisa murni disalahkan pada duo tersebut karena mereka juga jarang bermain bersama. Ditambah lini depan mereka yang kurang menggigit setelah kepergian Mane. Jota dan Firmino juga belum terlalu fit 100% membuat mereka harus memasang Nunes. Dia salah sebagai trio andalan mereka. Celakanya, Nunes kini dihukum karena kartu merahnya dan ia akan absen selama beberapa pekan ke depan. Beberapa kehilangan dari lini belakang, lini tengah dan depan inilah yang menyebabkan The Reds kini dalam keadaan darurat alias siaga satu. Klopp dengan situasi ini mungkin mulai gusar. Benar saja, Klopp akhir-akhir ini mungkin akan berubah pikiran dengan keadaan mereka sekarang. Solusinya tentu adalah bursa transfer. Namun kami hanya ingin membeli pemain yang tepat dan sayangnya mencari pemain yang tepat di waktu sekarang itu mungkin sulit. Perkataan Klopp itu menunjukkan bahwa ia benar-benar merespon keadaan darurat ini dengan kekhawatiran. Bagaimana tidak, Klopp pernah dilema dengan keadaan seperti ini ketika di musim 2020-2021. Mereka ketika itu terpuruk karena beberapa pemain cedera. Solusinya pun sama, yakni di bursa transfer yang hanya berakhir dengan pembelian panik buying dan gagal. Kita ingat dulu ketika problem utama merosotnya performa Liverpool ketika bek andalan mereka Van Dijk dilanda cedera parah. Pertahanan Liverpool seketika rapuh. Fabinho maupun Henderson yang sementara diplot sebagai center back terbukti tak berjalan maksimal. Mereka pun pada Januari 2021 didesak untuk mencari back baru. Akhirnya dengan dana seadanya dan stok back handal yang tak banyak ketika itu, mereka hanya mendapatkan pemain macam Ozan Kabak maupun Ben Davies. Mereka diharapkan menjadi pelapis sementara Van Dijk hingga akhir musim. Namun bagaimana hasilnya? Mungkin semua publik Anfield sudah tahu. Jadi apa yang terjadi sekarang dengan perkataan Klopp tentang mencari pemain yang tepat harus menjadi rujukan. Lalu kategori pemain yang tepat menurut Klopp itu yang seperti apa? Kalau berharga mahal tentu juga akan susah. Karena Klopp sendiri pernah mengatakan bahwa cara kerja klub ini dalam urusan jual beli pemain sudah jelas. Kebijakan di sini jelas. Kami membelanjakan apa yang kami peroleh.
Jika kami menghasilkan lebih banyak, kami dapat membelanjakan lebih banyak. Jika kami berpenghasilan lebih sedikit, kami pun membelanjakannya lebih sedikit. Tampaknya perkataan itulah yang dirujuk sebagian orang untuk menyebut betapa pelitnya pemilik Liverpool, FSG, dalam berinvestasi di bursa transfer. Mungkin bisa menjadi contoh ketika mereka membeli mahal Van Dijk dan Alisson. Uang mereka sebagian besar berasal dari uang penjualan Coutinho ke Barcelona. Artinya, FSG hanya keluar sedikit uang. Di musim ini pun hampir sama. Ketika mereka mendapatkan mahal Darwin Núñez, uangnya pun sebagian besar berasal dari penjualan Mane, Neco Williams maupun Minamino. Pertanyaannya sekarang, apakah FSG dengan keadaan darurat Liverpool seperti sekarang ini masih mau keluar uang lagi untuk membeli amunisi baru buat The Reds? Dengan keadaan darurat seperti sekarang ini, Klopp mau tak mau harus menelan ludahnya sendiri. Perkataannya yang seolah kekeh dengan berhenti membeli pemain lagi pada bursa transfer musim panas ini harus dicabut. Klub sangat butuh suntikan gelandang baru saat mereka banyak kehilangan pemain di posisi vital ini. Ditambah lagi kehilangan Matip, Konate maupun Gomez di posisi center back. Hal itu menambah masalah baru kedalaman pertahanan Liverpool. Penunjukan segera gelandang baru yang tepat versi Klopp memang tak mudah. Mencari gelandang berkualitas yang masuk dalam daftar transfer musim panas ini juga tak banyak. Nama Jude Bellingham yang digadang-gadang akan hijrah ke Anfield nyatanya dilego terlalu mahal oleh Dortmund. Mungkin Liverpool bisa mempertimbangkan pemain alternatif lainnya macam Tielemans, Ibrahim Sangare, Konrad Laimer maupun Amadou Haidara. Mungkin juga perkataan Klopp tentang membeli pemain yang tepat adalah membeli pemain yang bisa menjalankan sistem permainannya. Tentu yang tipe bermainnya tak banyak berbeda dari beberapa stok gelandang yang ada sekarang, sehingga nantinya Klopp lebih mudah memasukkannya dalam sistem. Kini kondisi darurat ini harus cepat diselesaikan oleh manajemen Liverpool, paling tidak sebelum bursa transfer ditutup. FSG sebagai pemilik seharusnya mengesampingkan sikap pelitnya sekarang demi menyelamatkan Liverpool dari keadaan sekarang ini. Mumpung masih awal dan hanya kehilangan beberapa pemain kunci saja. Kalau misal di tengah jalan ditambah kehilangan pemain lainnya lagi seperti Trent Alexander-Arnold, Robertson, atau Salah, bagaimana? Apakah para pelapisnya akan menjamin performanya bisa konsisten seperti pemain intinya? Inilah permasalahan klasik Liverpool, yakni kedalaman skuad. Kalau tim inti mereka sehat 100%, semua lawan sih masih bisa dilibas. Liverpool juga semestinya sadar musim ini adalah musim yang tak normal ketika ada gelaran Piala Dunia di pertengahan musim. Masalah kebugaran dan cedera mungkin akan banyak menghantui tim yang kedalaman skuadnya tak bagus. Disinilah perlunya menyiapkan kedalaman skuad yang baik. Mungkin kita bisa berharap Liverpool terus bergantung pada ramuan jenius Klopp untuk meramu skuad yang apa adanya dan dengan dana terbatas. Tapi sekali lagi, Klopp dan pemain kuncinya bukan malaikat ataupun robot yang senantiasa selalu memberikan yang terbaik tiap musimnya. Namun paling tidak dengan hadirnya kedalaman skuad yang sepadan bisa menutupi itu. Segeralah bertindak Liverpool, mumpung belum terlambat.